Hey, teman-teman. Pasti kalian sering banget dengar istilah perempuan mandiri atau independent woman, kan? Nah, baru-baru ini ada seleb muda kita, Prilly Latuconsina, yang bikin heboh dengan pendapatnya soal fenomena ini. Dia bilang, sekarang banyak cewek independen, tapi cowok mapan dikit. Itu data valid loh. Eits, tunggu dulu, kenapa pernyataan ini malah jadi kontroversial? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, gini nih, menurut Prilly, saat ini semakin banyak perempuan yang mandiri dan gak bergantung sama pasangan, terutama dalam hal finansial. Tapi, sayangnya, pernyataan ini malah menuai banyak kritik. Ada yang bilang dia cuma cari perhatian, atau dianggap feminis yang kebablasan. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ada banyak data yang mendukung apa yang dia bilang, loh. Fakta menariknya, angka pernikahan di Indonesia memang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, lebih dari 2 juta pernikahan tercatat, tapi di tahun 2023, jumlahnya turun menjadi sekitar 1,6 juta. Salah satu alasan yang mendorong penurunan angka pernikahan ini adalah semakin banyak perempuan yang memilih untuk fokus pada pendidikan dan karir daripada menikah di usia muda. Kenapa sih perempuan sekarang lebih banyak yang fokus ke pendidikan dan karir? Gini, data terbaru menunjukkan kalau pada tahun 2023, lebih dari 51% mahasiswa di perguruan tinggi itu perempuan. Nggak cuma itu, perempuan juga semakin banyak yang terlibat dalam dunia kerja, terutama di sektor formal. Bahkan, pada tahun 2021, 40% tenaga kerja di sektor formal adalah perempuan. Jadi, nggak heran kan kalau perempuan sekarang merasa lebih bebas dan nyaman mengejar karir mereka tanpa harus bergantung sama pasangan? Karena inilah banyak perempuan yang menunda pernikahan atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Menurut mereka, menikah bisa jadi ngebatasi kebebasan untuk mengejar impian dan karir. Apalagi, perempuan yang menikah seringkali harus menghadapi beban ganda, baik itu urusan domestik di rumah maupun pekerjaan di luar. Bisa jadi mereka merasa tertekan karena harus menyeimbangkan keduanya. Tapi, sebenarnya istilah perempuan mandiri itu nggak cuma soal punya duit sendiri atau kesuksesan karir aja, loh. Lebih dari itu, ini tentang kebebasan perempuan untuk menentukan hidup mereka sendiri tanpa takut dihakimi atau terjebak dalam ekspektasi sosial. Perempuan yang mandiri itu punya hak untuk memilih apa yang terbaik buat dirinya sendiri, apakah itu menikah, berkarir, atau fokus ke hal lain yang mereka impikan. Tapi, tentunya, pernikahan itu bukan hal yang salah. Pernikahan itu sah-sah aja. Tapi yang penting adalah pernikahan itu harus datang dari pilihan yang sadar dan berasal dari kesetaraan. Jadi, bukan sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan atau impian masing-masing pasangan. Pernikahan yang sehat adalah ketika pasangan saling mendukung dan menghargai keputusan hidup masing-masing. Dan nih, buat kalian yang masih ragu atau bingung tentang pilihan hidup, ingat ya, pilihan kalian itu valid. Ada yang memilih fokus pada karir, ada yang memilih jadi ibu rumah tangga, atau bahkan ada yang menyeimbangkan keduanya. Semua pilihan itu harus dihargai tanpa harus ada tekanan atau diskriminasi. Karena, yang terpenting adalah setiap perempuan punya hak untuk memilih jalan hidup mereka, mengejar impian, dan mewujudkan tujuan mereka tanpa harus terperangkap dalam ekspektasi yang ada. Jadi, buat kalian yang mungkin masih mikir kalau perempuan mandiri itu cuma soal finansial atau kesuksesan karir, yuk kita buka pikiran lebih luas. Istilah ini jauh lebih dalam daripada itu. Ini tentang kebebasan untuk memilih hidup, bebas dari tekanan sosial dan ekspektasi yang ada.
Setiap perempuan berhak untuk menjalani hidup yang mereka inginkan, tanpa merasa terjebak dalam norma atau peran tradisional. Pada akhirnya, semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, berhak untuk memilih jalan hidup mereka tanpa harus takut dihakimi. Dan bagi perempuan, kita harus bisa menjadi mandiri, tidak hanya dalam hal finansial, tapi juga dalam hal menentukan pilihan hidup kita. Jadi, jangan pernah merasa terbebani untuk mengikuti ekspektasi orang lain. Lakukan apa yang kamu anggap terbaik untuk dirimu, dan percayalah, kamu akan lebih bahagia dengan pilihanmu. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita memandang istilah perempuan mandiri. Ingat, hidup ini penuh dengan pilihan, dan semua pilihan itu sah-sah aja asalkan itu yang terbaik untuk diri kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.